Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa an'amana bi ni'matil amni wa salam wa an'amana bi ni'mati al-Qur'an wa an'amana bi jami'in ni'am. Wassalatu wassalaam ala rasulil anam Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Asbahna wa asbahamdulillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illallah wa la ilaha illallah. Asbahna ala sifatil islam wa kalimatul ikhlas wa ala dinina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi robba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dalam pujian syukur senantiasa kita hadirkan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tiada tara, nikmat yang tiada hingga, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidup yang damai dan tentram, nikmat bersama Quran, dan nikmat-nikmat yang banyak yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia pilihan, manusia termulia dari sekian banyak manusia, beserta keluarga dan para sahabat dan juga para pengikut hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk yang dia mengikuti dan meneladani Nabi Muhammad dari berbagai sisi, akhlak beliau, sifat beliau, karakter beliau, dan semuanya adalah kebaikan. Karena itu siapapun kita niscaya mengikuti apa yang telah beliau lakukan, apa yang beliau ucapkan. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan lanjutkan tadabbur surat Al-Baqarah masuk pada ayat 89 dengan tema laknat Allah bagi orang yang mengetahui kitab Allah namun mengingkari. Masih sama ya, ayat ini yang akan kita bahas ini terkait dengan orang Yahudi, di mana ya, Allah Subhanahu wa taala mengungkap karakter mereka, dan pengungkapan ini bukan hanya untuk dikenang, bukan hanya untuk diketahui, tapi juga untuk dijadikan pelajaran agar kita terhindar dari perbuatan-perbuatan buruk mereka. Ayat Allah Subhanahu wa taala yang sini berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftiquna 'alal ladzina kafaru walamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bi fala'natullahi 'alal kafirin. Dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa mengatakan akan kedatangan Nabi Muhammad atau Nabi akhir zaman ini untuk mendapatkan, sambil mereka memohon mendapatkan kemenangan atas orang-orang kafir. Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui,
mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar. Nah, ayat ini oleh Ibnu Katsir menyebutkan tentang sebab turunnya. Jadi dikatakan bahwa Asim bin Umar bin Qatadah al-Ansari menyampaikan dari para ketua Ansor. Ayat ini turun berkenaan dengan kami, orang Ansor dan orang Khazraj. Ansor itu kan dari Khazraj dan Aus. Di mana orang-orang Ansor dan Yahudi berada di Madinah di masa jahiliyah. Menurut cerita ketua Ansor ini, kami mengalahkan dan menguasai orang-orang Yahudi. Jadi Yahudi selalu berkata demikian, kami kelak akan mengalahkan kalian, wahai orang-orang Arab. Saat itu kami musyrik dan orang-orang Yahudi memiliki kitab. Jadi mereka selalu kepada kami, sungguh Allah sebentar lagi akan mengutus seorang nabi. Maka diutusnya tersebut telah dekat dan kami pasti akan mengalahkan kalian dan memerangi nabi akhir zaman ini. Lalu dengan itu kami bisa mengalahkan yang sebelumnya memerangi kalian, sebagaimana perangnya kaum Ad dan Iram. Namun ketika datang nabi yang mereka katakan, mereka tidak mau beriman, dan kamilah yang beriman kepada utusan tersebut. Itu yang pertama disebutkan oleh Asim bin Umar terkait dengan sebab turun ayat. Kan oleh Ibnu Abbas yang beliau berkata, orang-orang Yahudi dahulu mengharapkan pertolongan Rasulullah SAW untuk mengalahkan Aus dan Khazraj sebelum beliau diutus. Jadi mereka tahu betul akan kedatangan Nabi akhir zaman yang mereka menjadi pengikut bersama utusan tersebut, lalu mengalahkan kaum Aus dan Khazraj yang ada di Madinah. Namun ketika Allah mengutus beliau, maksud Nabi Muhammad SAW, dari bangsa Arab, mereka malah kafir kepadanya dan mengingkari apa yang dulu sering mereka katakan. Jadi sejarahnya memang demikian, bahwa orang-orang Yahudi sudah tahu betul bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus Nabi akhir zaman. Dan mereka berharap kedatangan Nabi ini berasal dari kelompok mereka, yang nanti ketika datang mereka akan beriman kepadanya, lalu berperang bersamanya mengalahkan bangsa Arab. Karena kalau dilihat dari sejarah awal itu, mereka begitu antusias tinggal di Jazirah Arab, yaitu di Madinah. Tinggal mereka di situ karena berharap nanti dari keturunan mereka, sebagaimana sebelumnya Allah berikan, Allah utus di tengah mereka nabi-nabi, ya, dari Nabi Yusuf, ya, sebelum juga Nabi Yakub yang menjadi pongkolnya, ya, ada Nabi Ibrahim yang kebawahi Nabi Yusuf,
kemudian Nabi Yunus, Nabi Shu'aib, Nabi Sulaiman, Nabi Daud sebelumnya, itu juga Nabi Musa, dan semua ya, Nabi Musa termasuk. Hampir kebanyakan memang Allah mengutus nabi-nabi dari kelompok mereka atau dari golongan atau yang disebut dengan Bani Israel. Nah, dalam kitab Taurat bahwa setelah Nabi Isa akan diutus Nabi akhir zaman. Nah, mereka Exodus dan mereka tahu betul turunnya itu di Jazirah Arab. Jadi mereka tahu betul bahwa Nabi yang akan diutus itu dari daerah yang disebutkan ya, oleh Alkitab itu di tempat yang tandus, di tempat yang orang tidak banyak ya, melihat hal tersebut kecuali ya hanya ingin mendapatkan baik dagangan atau juga pertanian. Nah, jadi artinya mereka tinggal itu ya, beramai-ramai melakukan perpindahan dan menempati kota yang ada di Jazirah Arab. Kecil ya. Sekali tuh ini. Baik, gimana? Suaranya udah lumayan. Lebih parah menjadi iya, kaget banget gue. Astagfirullahaladzim. pasti ada Gimana yang gini dia? Baik. Mungkin ya internetnya kali ya di masing-masing. Jadi kita lanjut. Jadi hakikatnya demikian. Jadi sejarahnya memang mereka berharap sekali ketika Nabi akhir zaman diutus berasal dari golongan mereka sebagaimana sebelumnya turun atau diutus ya dari keluarga mereka, keturunan mereka. Walaupun memang sejarahnya dari kelompok mereka turun Nabi, mereka tidak menjadi orang beriman. Malah justru mereka mengkhianati, melakukan konspirasi untuk membunuh nabi-nabi yang diutus. Dan ada Nabi Zakaria yang diutus, ya rupanya mereka melakukan konspirasi membunuh dan terjadilah pembunuhan terhadap Nabi Zakaria. Nabi Isa pun akhirnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena konspirasi mereka dengan raja yang ada saat itu untuk membunuh Nabi Isa. Akhirnya Nabi Isa selamat, namun ada sosok yang diubah wajahnya seperti Nabi Isa dan dialah yang dibunuh karena dialah yang memang memberitahukan tempat keberadaan Nabi Isa saat itu. Nah, kembali kepada ayat bahwa memang ayat ini ya untuk memberikan kepada kita semua pelajaran penting, pelajaran tentang informasi dan juga tentang pengingkaran. Nah, pertama informasi bahwa Allah Subhanahu wa taala memang sudah menjelaskan tentang turunnya Nabi akhir zaman. Itu sejak dahulu kala memang demikian. Bahkan namanya pun sudah disebutkan. Ya, namanya, karakternya, sifat-sifatnya, dan lain-lain itu jelas sekali disebutkan dalam kitab Taurat, disebutkan juga dalam kitab Injil. Ya, dalam Injil kan di surat As-Saff disebutkan ketika Nabi mengatakan ya, bahwa saya adalah utusan Allah dan akan datang nanti setelah aku Nabi bernama Ahmad. Namanya disebutkan Ahmad. Kita juga kalau dalam kitab Taurat disebutkan ya, sifat-sifatnya sampai sifat Nabi Muhammad itu lebih mereka ketahui daripada sifat anaknya. Beberapa yang sudah kita lewatkan ya pembahasannya sebutkan demikian ya bahwa mereka betul-betul memahami dan mengetahui karakter sifat Nabi yang diutus
sampai pengetahuan itu lebih mereka dalami dan lebih detail daripada sifat karakter anaknya sendiri. Namun itu semua informasi yang mereka dapatkan, ya, walaupun sebenarnya ini adalah kebenaran yang nyata, yang real, mereka tidak mau, bahkan malah menjadi musuh. Sampai sekarang pun mereka Mekah tuh banyak yang nggak sholat. Kenapa mereka memusuhi? Mereka mengingkari, mereka tidak mau beriman, bahkan berusaha, ya, umatnya pun dimusuhi sampai sekarang karena dendam, karena kekesalan, karena dengki. Orang kalau sudah dendam, kesal, dengki, wah udah berabe, udah repot ya. Ya, tidak ada kebenaran yang sampai kepada mereka kecuali akan mereka ingkari. Kenapa mereka melakukan itu? Ya, kok jadi dendam, kok menjadi ingkar, kok menjadi dengki? Ya. Karena mereka merasa yang mereka harapkan tidak sesuai. Kalau Didi tahu banget dah. Nanti sama ya sebenarnya, atau udah relevan ya dengan ayat sebelumnya, di mana mereka berharap ayat yang turun atau sesuatu yang turun kepada mereka sesuai dengan keinginan mereka. Kan nggak mesti. Apakah ayat, apakah utusan, tidak mesti sesuai dengan hawa nafsu mereka. Tapi mereka betul-betul sangat menginginkan apa yang ada sesuai dengan keinginan. Ya memang sekali lagi ini kita lihat ke bahasan selanjutnya atau bagian selanjutnya, mengilas atau mengulang sekilas dari apa yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan, bahwa Allah sudah banyak memberikan kesempatan kepada Bani Israel, orang-orang Yahudi, ya, untuk beriman, untuk menjadi hamba, ya, yang nanti melaksanakan tugas sebagai khalifah. Jadi kan utusnya para nabi di keluarga mereka atau pada kelompok mereka. Ya, namun semua itu tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, ya, tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, malah justru mereka mengingkari. Ya kan, kalau dari awal di situ kalau kita lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu punya dua anak, ya. Ada Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nah, Nabi Ismail itu turunannya Allah tidak anugerahkan Nabi, kecuali memang memiliki keturunan yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim bapaknya. Nabi Ishak punya keturunan kebanyakan Nabi. Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Yunus, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lain. Seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan, ya, memberikan amanah, ya, memberikan amanah berupa khilafah atau berupa kemuliaan dengan diutusnya Nabi di tengah mereka. Jabatan, amanah itu diberikan oleh Allah kepada mereka agar mereka menjadi hamba yang beriman, menjadi hamba yang bertakwa, menjadi hamba yang menjalankan kehidupan dunia dengan kepatuhan dan seperti itu. Namun perjalanannya seiring, ya, waktu yang Allah hingga akhirnya Allah ambil ini amanah, Allah ambil ini jabatan atau khilafah yang Allah berikan sejak lama.
akhirnya Allah pindahkan ke kelompok lain. Allah berikan kepada yang lain yang siap untuk melaksanakan. Yang ini kalau ditelusuri naik ke atas sampai Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, kan gitu. Nah ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Muhammad, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum, tsumma diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kaum yang lain yang siap menjalankan amanah, yang siap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang tidak sama dengan kalian. Kalau ini mungkin ya dikatakan secara umum ya, yang jelas tentunya kepada siapapun. Siapa saja yang diberikan amanah, siapa saja yang diberikan oleh tugas, tapi tidak dilaksanakan, Allah siap. Bahkan Allah sangat bisa, sangat mampu mengganti dengan kaum yang lain yang siap melaksanakan amanah dan tugas. Bahkan dalam surat An-Nisa juga surat An-Nisa ya. Surat An-Nur, surat An-Nur dikatakan Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi. Jadi Allah ingatkan juga pada orang beriman, bahkan di sini kan, wahai orang beriman, siapa di antara mereka kalian yang murtad, tidak mau menjalankan keimanan dengan baik, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna, maka kelak Allah mendatangkan kaum yang lain yang beriman, yang mereka betul-betul yuhibbuhum wa yuhibbunahu, Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi hati-hati ya di antara kita pun, kalau misalkan kita tidak mau mensyukuri nikmat yang Allah berikan sekarang ini, kita tidak mau saling mencintai, bahkan tidak mau cinta kepada Allah, akan ganti dengan yang lain. Kalau memang tidak kita laksanakan amanah keimanan yang tugas sebagai hamba untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitulah sejarahnya ya. Akhirnya kan mereka tahu bahwa kelak akan datang Nabi akhir zaman, sehingga mereka berbondong-bondong ke Madinah. Maka dalam sejarahnya disebutkan orang Arab yang ada di Madinah bukan hanya orang yang bangsa Arab itu sendiri ya, tapi orang Arab ada juga dari kelompoknya Yahudi. Ada Bani Quraisyah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, ada lagi yang tinggal di Khaybar. Dan ya, ketika memang hadir seorang nabi, mereka tidak mau beriman, malah menjadi orang yang pertama mengingkari pada mereka, sudah mengatakan akan beriman, dan bahkan juga tidak sekadar itu, namun berusaha mereka memerangi Nabi dan juga umatnya. Jadi kalau dikatakan di sini Allah berfirman, walamma ja'ahum kitabun min indillah, ketika datang kepada mereka kitab dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, musaddiqul lima ma'ahum, membenarkan apa yang ada pada mereka. Nah, jadi pertama dikatakan di sini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan Alkitab. Semuanya disebutkan min indillah. Tidak ada dari manusia sedikit pun satu huruf ataupun satu titik, tidak ada. Semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ya Suhuf atau juga Taurat atau Zabur atau Injil dan kitab-kitab lain, bahkan juga Al-Quran termasuk yang memang semuanya adalah min indillah.
Walamma ja'ahum kitabun min indillah. Nah, ya. Jadi datang ya Al-Quran, telah datang Nabi yang bersamanya Al-Quran. Jadi memang ya semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang patut kita curiga atau kita sanksikan atau kita ragukan bahwa Al-Quran adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak percaya kepada Al-Quran walaupun satu huruf maka disebut kafir. Ya, man ankara harfan minal Quran faqad kafar. Barang siapa yang mengingkari satu huruf saja tentang Al-Quran maka dia disebut dengan kafir. Jadi jangan sampai karena kita tidak paham, yang karena tidak sesuai dengan keinginan, artinya mengingkari. Ini yang terjadi dalam kelompoknya kaum Yahudi atau Bani Israel. Mereka tidak percaya, tidak mau beriman dengan Al-Quran. Ya sesungguhnya mereka tahu betul itu adalah bagian daripada kitab yang Allah turunkan. Jadi kedatangan sudah jelas. Walam majahu, kedatangan sudah jelas. Kita inilah Al-Quran dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang diketahui ya, kitab sebelumnya Taurat dan Injil. Musaddiqul lima ma'ahum, di mana tugas Al-Quran atau di antara ya, manfaat diturunkannya atau diturunkannya Al-Quran itu musaddiq, membenarkan. Ya tentunya sama ya, atau bisa kita pahami bahwa Al-Quran dari sisi Allah tidak mungkin berbeda-beda. Pasti satu sama lain ya menguatkan, ya membenarkan. Ya memang setiap era ada kitab yang kitab itu nanti melengkapi, ya, melengkapi apa yang ada dalam kitab sebelumnya. Ya istilahnya ya walaupun memang tidak kita bisa samakan ya dengan apa yang ada dalam kehidupan kita. Ya, misalkan ada orang menulis buku ya. Biasanya kalau pertama menulis mungkin ada masukan-masukan ya. Walaupun sudah dicetak nanti ada masukan-masukan atau ada inspirasi baru yang dimiliki oleh penulis. Maka cetakan kedua pasti ada revisinya. Ya, misalkan dia menulis lalu mencetak di tahun misalkan tahun 10 tahun sebelumnya ya, tahun 2010 misalkan. Nah, nanti pas tahun 2020 berubah nih ya. Atau dia punya ide lain, judulnya sama. Tapi setelah itu ada revisi. Cetak ada revisi. Bukan 10 tahun aja ya, mungkin apakah sudah berjalan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun bahkan. Ya. Pokoknya begitu ya. Itu buku yang ditulis oleh manusia. Nah, begitulah juga yang nampaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kitab-kitab ya. Injil yang sebelumnya ya Taurat ya. Jadi Allah turunkan, lalu nanti ada Allah benarkan, Allah hilangkan, Allah tambah dari kitab sebelumnya. Makanya kan Taurat turun, setelah itu Injil kan. Maka Nabi Isa mengatakan, "Uhilla lakum ma hurrima 'alaikum." Aku halalkan bagi kalian yang sebelum diharamkan untuk kalian. Ini istilahnya dibuat statement dalam Taurat, dalam Injil seperti itu, atau dalam kitab sebutkan ayat seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala perintah kepada Nabi untuk sampaikan, mulai sekarang ada yang dihalalkan yang sebelum diharamkan. Mulai sekarang ada yang diharamkan yang sebelum dihalalkan. Lalu nanti juga di dalam kitab Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan ada ayat-ayat yang memang menjelaskan demikian. Yang sebelumnya dibolehkan dilarang. Yang sebelumnya ya boleh ya dijadikan hukum, maka tidak boleh dijadikan hukum. Seperti itu. Misalkan ya, dulu kan zaman Nabi Isa atau Nabi Musa dibolehkan bunuh diri ya untuk
menerima taubat, mendapatkan taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di zaman Nabi Muhammad, Nabi kita Al-Qur'an nggak boleh membunuh diri. Apalagi sampai membunuh orang. Tidak boleh, haram hukumnya. Nggak boleh, kalaupun tujuan untuk bertaubat. Nggak ada. Jadi begitulah memang Allah turunkan kitab-kitab yang akhirnya kita menjadi umat terakhir yang kita diberikan oleh Allah, kitab Al-Quran. Nah, kitab Al-Quran itu diantara fungsinya adalah musaddiqul lima ma'ahum, membenarkan apa yang ada dalam kitab Taurat, kitab Injil. Seharusnya ya kalau ya yang tahu dan paham ya, apalagi dari Bani Israil ini tahu betul ya bagaimana karakternya Nabi Muhammad, bagaimana isi kandungan yang ada dalam kitab Al-Quran. Mereka percaya, bahkan menjadi awal yang wajib percaya dengan kitab ini. Tapi ya, begitulah memang karakter orang kalau sudah tidak mau mengikuti perintah Allah, hanya mengikuti syahwat karena merasa tidak sesuai dengan keinginan, tidak sesuai dengan harapan, mereka membencinya, mendengkinya, bahkan ya berusaha untuk membunuhnya. Nah, di antara ketahuan mereka itu kan disebutkan wa kanu min qablu yastaftiquna 'ala alladziina kafaru. Mereka bangga dengan pengetahuan yang mereka miliki. Mereka betul-betul ya merasa inilah akan saatnya mendapatkan kemenangan, mengalahkan dan menghancurkan, membinasakan bangsa Arab yang mereka anggap musyrik, yang mereka anggap kafir. Ya jelas ya. Jadi waktu itu memang bangsa Arab ya, dalam kejahiliaan, kemusyrikan, kekufuran, sementara Bani Israel dalam keimanan kepada kitab mereka. Nah, itu dijadikan dijadikan jargon ya. Jadi pokoknya kalian akan kami kalahkan, kami akan mendapat kemenangan, kami akan ya perangi kalian bersama utusan Allah yang akan datang sebentar lagi. Wa kanu min qablu yastaftiquna 'ala alladziina kafaru. Mereka betul-betul ya merasa bahwa ini sudah saatnya dan akan datang Nabi yang akan bersama kami dan kami akan percaya kepadanya dan akan bersama berperang mengalahkan bangsa ini. Ya, karena kalian kafir. Orang Arab kan kafir waktu itu, musyrik. Sementara mereka merasa sebagai pengikut Nabi Isa, pengikut Nabi Musa, punya pedoman ya, yaitu kitab Taurat. Gitu kan? Jelas itu kan? Ya pasti istighfarnya lagi kafaru. Namun ya setelah Allah Subhanahu wa taala jelaskan atau juga Allah tetapkan kedatangan Nabi Muhammad SAW itu tidak sesuai dengan harapan. Walamma ja'ahum ma arafu kafaru. Ketika datang betul-betul datang penantian yang mereka sudah nantikan sejak lama, ketika datang harapan yang mereka betul-betul jadikan seperti jargon yang jelas, sebagai kalimat-kalimat yang selalu seperti ancaman kepada orang-orang Arab ya, untuk agar nanti memenangkan segala ya kehidupan, terutama peperangan dengan orang Arab. Ma'arafu kafaru, apa yang tahu mereka datang, mereka malah mengingkarinya. Mereka kufur ya, kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Ya itu tadi, karena rupanya yang datang bukan dari golongan mereka, yang datang bukan dari keturunan mereka, datang justru dari bangsa Arab, yang datang dari Mekah. Dan mereka sudah tahu betul sejak
diketahuinya Nabi yang diutus itu datang dan bukan dari golongan mereka cari di mana dia tinggal. Sehingga satu ketika di usia 11 tahun Nabi Muhammad diajak berdagang oleh pamannya Abu Thalib. Diajak sampailah ke Syam. Di Syam itu diketahui oleh seorang pendeta yang jujur, namanya Bahiro. Dia melihat kok ada sesuatu yang aneh, di mana ada kelompok, ada kafilah dari Mekah, ya, itu dinaungi oleh awan, sehingga mereka tidak kepanasan, diterik matahari. Akhirnya si sang pendeta itu mengatakan, ini pasti ada sesuatu yang unik. Ini pasti ya bukanlah sosok yang ada di dalamnya ini orang biasa. Sehingga akhirnya ketika kafilah ini singgah di satu tempat, didatangi oleh Bahir. Bahir mengatakan, sudikah kalian, ya, aku undang kalian ke tempat kami. Sekedar beberapa saat, padahal dia ingin mengecek apakah betul ya sesuatu yang unik ini merupakan tanda-tanda Nabi akhir zaman sudah datang. Akhirnya mereka menyetujui. Mereka singgah di rumah Bahiro, diberikan jamuan yang nikmat, dan beliau mengecek satu persatu apakah ada sesuatu yang berbeda dari tamunya ini. Nah, rupanya nggak ada dilihat. Lalu bertanya, adakah di antara kalian yang tidak ikut dalam jamuan saya ini? Akhirnya kata mereka, tidak ada, kecuali kami semua. Kecuali ada satu anak yang bersama kami, dia memang tidak kami ajak di sini, kecuali yang di tempat yang tadi kami pertama singgah. Mana dia? Kata Bahiro, datangkan kepada saya. Akhirnya dibawalah ya Nabi Muhammad, ya Nabi kecil, dan dijumpai oleh Bahir. Dilihat, ditanya, siapa kamu? Saya Muhammad. Ditanya, adakah yang orang tuanya ikut pada anak ini? Maka tampillah Abu Thalib. Sayalah orang tuanya. Apakah betul ini anak kamu? Iya. Awalnya beliau mengatakan demikian. Maka Bahir mengatakan tidak mungkin anak ini punya bapak. Tidak mungkin anak ini punya ibu. Apakah benar ini anak kamu? Maka Abu Thalib ketika ditegaskan demikian mengatakan tidak. Dia adalah anak dari saudara saya, adik saya. Dia adalah keponakan saya. Maka setelah dilihat, ya akhirnya dibukalah baju Nabi Muhammad SAW. Ya, di belakangnya nampak oleh Bahiro tanda kenabian. Jadi di punggung Nabi itu ada tanda kenabian. Dan ini juga nanti dikonfirmasi oleh Salman Al-Farisi ya. Ya, ini kan sudah besar, sudah dewasa. Ya. Nabi SAW di Madinah, Salman ketika ini masuk Islam mengetahui betul tanda-tanda kenabian. Jadi beliau juga mengetahui seorang nabi itu tidak akan pernah menerima hadiah, menerima sedekah. Seorang nabi itu akan menerima hadiah. Jadi pertama beliau mendapatkan itu, akhirnya Salman waktu ingin mengkonfirmasi dia adalah nabi, disuguhkanlah kurma. Ini sedekah dari saya. Ketika terima, kalau ini sedekah, maka saya tidak akan makan, maka disilakan bersama. Silakan kalian makan. Besoknya Salman datang lagi, ini hadiah dari saya. Diterima oleh Nabi, kan ini hadiah, saya makan, dan juga dibagi kepada yang lain. Dua ya, diketahui oleh Salman, inilah ciri Nabi. Nah, terakhir, ya, beliau ingin berfungsi lagi, agar lebih tegas, ketika Nabi berada di satu tempat, ya kayaknya sedang
mengubur ya sahabat yang meninggal, gitu kan, dia turun, ya, lalu dia melihat Salman kayaknya ingin memperhatikan dan dia tahu ya bahwa Salman ini sedang mengkonfirmasi ya beliau ini, maka dengan sengaja disingkapkanlah baju Nabi Muhammad dan diketahui di belakangnya ada tanda kenabian. Maka setelah itu Nabi dikonfirmasi seorang Nabi ya, dan Salman akhirnya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu Salman. Jadi kembali kepada cerita tadi ya, Bahiro akhirnya betul-betul mendapatkan konfirmasi bahwa itu memang Nabi. Walaupun masih kecil ya, usia 11 tahun ya, yang diajak oleh pamannya untuk ikut berdagang. Akhirnya apa nasihatnya? Kalau bisa bawa anak kecil ini pulang, jangan sampai lama di sini. Karena orang Yahudi sedang mencari. Kalau mereka berjumpa pasti akan dibunuh. Maka mendapatkan informasi itu, Abu Thalib langsung membawanya pulang, tidak ikut berdagang lagi. Beliau cepat-cepat pulang dan benar saja. Beberapa saat Nabi Muhammad diajak pulang oleh Abu Thalib, ada dua orang Yahudi mengetahui juga. Ya, kayak tadi Bahir mengetahui bahwa ada naungan yang menaungi kafilah yang datang dari Syam. Mengetahui ya, di mana Muhammad, di mana utusan yang katanya sudah datang. Akhirnya yang tidak mendapatkan. Kalau saja ketemu dibunuh oleh dua orang Yahudi. Jadi sejak kecil sudah ketahui dan memang sudah mereka ya, melihat datang Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi karena tidak sesuai dengan ya, keinginan harapan mereka, akhirnya mereka tidak mau ya dia sampai besar lalu menjadi nabi kecuali berusaha untuk membunuhnya. Itu masih kecil ya. Apalagi nanti kalau sudah besar sudah menjadi seorang nabi benar-benar ya, kan biasanya nabi diutus lalu ditetapkan sebagai nabi di usia 40 tahun. Nah, jadi ketika hadir kepada mereka falamma ja'ahum ma'arafu kafaruki, mereka betul-betul tahu sudah datang kenabian dengan kitab Al-Qur'an, mereka tidak mau ya beriman kepadanya. Mereka malah mengingkari kafaru. Nah, ini juga ya kita pun demikian. Ya, jadi pelajaran untuk kita, kalau kita tahu betul apa yang ada dalam Al-Quran, apa ada yang ada dalam kitab, jangan kita ingkari. Sedikit pun jangan kita ingkari. Walaupun mungkin kok nggak sesuai, menurut kita nggak sesuai, menurut kita memang tidak cocok. Tapi apakah harus ikut kita? Harus cocok dengan kita? Kan enggak. Misalkan kan ada orang sekarang ini mengatakan Al-Quran udah nggak sesuai lagi dengan zaman. Kenapa sih harus ya kalau bagian warisan 1:2, perempuan 1, 2 laki, sesuai lagi ya tuh. Atau kenapa sih harus kisos, ini kan HAM, kenapa sih harus potong tangan, ini HAM. Mencuri cukup aja di penjara, ya. Penjara juga demikian, pembunuh juga demikian, nggak usah di kisos ya, nggak sesuai kan, masa sih harus begitu ya, gitu. Ya kalau menurut kita memang demikian, tapi menurut Allah kan ada kebaikan yang ada dalam walakum fi qisasi hayat, dalam kisah pada kehidupan ya dalam pencurian di potong tangan ada kira. Itu kalau sekarang ya ditetapkan hukum yang tidak sesuai ya, akhirnya terjadilah ya, perbuatan maksiat yang merajalela, bahkan pelakunya tidak pernah mau bertobat. Jadi pelaku ya tindakan kriminal yang kambuhan. Nah, jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga turun laknat adalah ketika orang mengetahui sesuatu itu benar lalu mengingkari. Itu yang sangat dibenci oleh Allah. Makanya ujung dari ayat ini Allah katakan fala'natullahi 'alal kafirin. Sungguh terlaknat itu Allah melaknat orang kafir yang mereka tahu betul itu kebenaran tapi tidak mau beriman. Ya sebenarnya kalau boleh dikatakan ya sebenarnya bukan boleh dikatakan tapi betul-betul tegas itu kan,
bahwa kenapa orang disebut sombong, karena dia tahu akan kebenaran tapi tidak mau beriman. Jadi antara selain kafir itu sombong dunia. Maka disebut oleh Nabi al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Bahwa orang yang dianggap sombong adalah orang yang menolak kebenaran. Dia tahu itu kebenaran tapi ditolak, maka dianggap sombong. Orang yang sombong tidak akan masuk dalam surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbi khardalun min kibrin. Akan masuk surga orang kalau ada dalam hatinya secercah atau setitik kekufuran atau kesombongan di dalam hati. Bagaimana bentuknya ya tadi? Batarul haq, menolak kebenaran dan tidak mau menerima kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ada yang disampaikan oleh para ulama, para nabi, itu memang bagian daripada risalah kebenaran yang disampaikan, tapi tidak mau beriman, tidak mau mengikuti, akan menolak kebenaran tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat membenci orang yang mengetahui itu kebenaran tapi mengingkarinya. Membenci orang yang tahu itu kebenaran tapi malah menjadi musuh terhadapnya. Nauzubillah, seperti itu ya. Memusuhi kebenaran. Itu benar tapi dimusuhi. Nauzubillah, sampai terjadi pada kita. Ya. Kalaupun mungkin tidak mau ya mengikuti, ya nggak usah dibenci ya itu. Silakan aja. Yang terbaik adalah kita tahu kebenaran, kita yakin ada kebenaran dari Allah, lalu kita berusaha untuk mengikuti dan membela kebenaran. Itu yang terbaik. Tapi yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, kebenaran diketahui, dia tidak mau mengikuti, tidak mau membenarkan, ya, dan bahkan menjadi musuh akan kebenaran. Nah ini sangat jelas ya oleh Allah Subhanahu wa taala ya disebutkan di dalam ayat ini bahwa memang hakikatnya orang Yahudi betul-betul tahu dan memahami akan kedatangan Nabi Muhammad yang sudah hadir dengan mereka saat itu, tapi mereka bukan bangga sebagaimana yang sebelum mereka banggakan, bukan suka sebagaimana mereka inginkan dan harapkan untuk menjadi pengikut setianya, tapi justru malah ya, mereka membenci dan mendengki. Ya, itulah memang menjadi alasan juga kenapa mereka tidak mau beriman, karena kedengkian dan kebencian, yang itu juga karena tidak sesuai dengan harapan. Nah, hakikatnya memang kembali kepada kita semua bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau sesuatu yang kita tahu tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan keinginan, sesuai dengan hawa nafsu, jangan diingkari. Ya, jangan sampai kita mengingkari sesuatu yang benar hanya karena tidak sesuai, tidak cocok dengan keinginan kita. Karena namanya wahyu itu, Al-Quran tidak mesti harus mengikuti kita. Walaupun Allah Maha tahu. Nah, besok insya Allah akan kita bahas dengan faedah Quran yang kedua. Kadang sesuatu yang kita benci itu hakikatnya adalah kebaikan. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, intinya dalam ayat ini adalah bagaimana kita bisa mengambil ibrah. Pertama, bahwa kita semuanya berasal dari Allah. Min indillah. Nabi diutus oleh Allah, diberikan kitab. Di antaranya adalah ya Al-Quran, yang sebelumnya Taurat, sebelumnya juga yang Injil, Daud yang diberikan Zabur, ya, dan sebagainya. Itu adalah kenyataan bahwa kita semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, sumbernya ada satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kita yang diturunkan silih berganti, saling membenarkan, saling menguatkan. Shadiqul lima ma'ahu. Ya. Bukan saling mengalahkan, bukan ya, tapi membenarkan dan memuatkan. Apa yang ada yang disebutkan sebelumnya nanti dikuatkan oleh kitab semaknya, termasuk juga Al-Quran datang musaddiqul lima ma'ahu, membenarkan
yang termaktub dalam Taurat dan juga dalam Injil. Dan kalaulah memang Al-Quran atau kitab yang hadir itu pasti nanti akan memberikan kebaikan untuk siapapun. Ya, saat itu diutus, nah itulah yang akan memberikan kebaikan. Al-Quran, nah inilah kebaikan untuk umat yang diutus di dalamnya, ya, atau yang turun ya tengah mereka Al-Quran dan Nabi untuk kemaslahatan mereka. Nah, kalau misalkan demikian, hadir dan demikian, maka jadilah orang yang menyukai, mencintai, membenarkan, bahkan juga mengamalkan dan akhirnya membela kitab atau Al-Quran yang sudah menjadi pedoman hidup manusia, rahmatan lil alamin, memberikan rahmat kepada alam manusia. Jangan sampai mengingkari sedikit, jangan sampai mengingkari. Satu huruf jadi ingkari, jadi kafir. Ya. Bahkan laknat Allah pada mereka yang tahu itu Al-Quran, tapi tidak mau beriman, tidak mau mengikuti, apalagi sampai mereka memuji. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang dibenci Allah, dilaknat Allah Subhanahu wa taala, yang ini juga kita menjadi orang yang senantiasa patuh dan tunduk serta berusaha untuk mengamalkan ya, dan juga membela Al-Quran yang sudah tentunya kita katakan Al-Quran dusturuna, Al-Quran adalah dustur kami untuk kita semua, undang-undang kehidupan. Wallahu a'lam bishawab, itu saja yang bisa kita bahas pada hari ini, pada sosial ini insyaallah akan menjadi sebab kita mendapatkan tambahan rahmat, tambahan karunia dengan menyempatkan waktu mentadaburi satu ayat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah tentang karakter orang Yahudi, ya tentunya untuk mengambil hikmah dan pelajaran agar kita memahami itu dengan karakter demikian, berusaha untuk menghindari yang buruknya dan juga mengambil hikmah bahwa dengan adanya kita harusnya menjadi orang yang senantiasa membenarkan kitab Allah, mengikuti kitab Allah, mentaati perintah yang ada di dalamnya, lalu juga menjadi pembela dengan ya, apapun yang kita miliki untuk kita jadikan sebagai bagian yang telah kita memberikan syafaat dalam kehidupan yang akan. In uridu dari Islam al-Fatihah wa man tuntubillah. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jemaah sekalian, wayakum semuanya yang telah menjadi saudara. Selanjutnya silakan jika ada yang ingin ditanyakan, ingin sampaikan. Anda silakan boleh menggunakan chatting atau menggunakan mic ya, mic dan suara. Ya. Mana? Ada?
Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Gimana? Bapak dan Ibu kalian, Anda? Iya, Ustadz izin bertanya. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz yang tadi tentang Yahudi gitu kan. Mereka sudah dapat informasi Rasulullah seperti apa dari Taurat yang dibaca. Aneh pernah baca buku kalau Yahudi itu agama keturunan yang nasabnya itu mengacu kepada ibu. Artinya kalau ibunya keturunan Yahudi maka anaknya seperti juga Yahudi gitu. Bukan dari bapak. Nah, pertama apakah informasi itu benar atau tidak? Yang kedua, kalau benar kenapa mereka nasabnya ke ibu? Itu kan kalau melihat seperti itu kan itu seperti melihat kisahnya Isa binti Maryam gitu. Isa bin Maryam. Sementara kan Yahudi itu kan dari keturunannya Musa gitu ya Ustadz ya. Nah, bagaimana pandangan Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau Yahudi itu memang itu disebut dengan agama keturunan Yahudi ya, karena yang disampaikan itu bukan agama Yahudi ya. Jadi kalau cara nasab memang mereka adalah keturunan para nabi, tapi kan memang tidak disebutkan agamanya. Yahudi sendiri itu nisbah kepada salah satu dari anak Yakub, yaitu Yahuda. Jadi kalau dikatakan agama keturunan, betul, Yahudi itu agama keturunan. Kalau disebut Isa itu adalah Maryam, terus nanti nasabnya ke perempuan, ya kan Isa sendiri tidak sampai punya anak ya, bahkan tidak menikah kan, artinya tidak ada keturunan dari Isa. Sementara yang jadi keturunan itu sebenarnya dari kelompok lain ya, bahkan ada yang mengklaim di antara mereka itu Yahudi itu ada keturunan Nabi Sulaiman, sehingga mereka betul-betul ya merasa mereka adalah sebagai ahli waris Palestina karena di situ katanya Haikal Sulaiman. Jadi kalau dilihat dari agama, memang betul Yahudi itu adalah agama keturunan. Kenapa? Karena mereka memang yang membuat sendiri agama itu ya, yang menisbahkan kepada Yahuda. Nah, agama yang dibawa oleh para nabi di kalangan Bani Israel ya, itu adalah agama Islam ya, agama Islam kan disebutkan oleh Allah ketika Nabi Ibrahim ya, Hanifan Muslimah wa ma ana minal musyrikin ya. Sebagai agama yang seorang Hanif yang muslim. Semua nabi itu muslim, agama Islam. Tapi memang secara spesifik tidak disebutkan muslim Islamnya ya. Hanya saja memang menjalankan perintah Allah untuk mentauhidkan mereka. Nah, sejalan waktu yang ya mereka lalui adalah ya mereka melakukan perubahan-perubahan, melakukan penyimpangan terhadap kitab Taurat ya, sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan hawa nafsu mereka jual belikan itu untuk mendapatkan keuntungan. Lalu nanti ada pembentukan agama yang mereka klaim sebagai agama dari keturunan Bani Israel, yaitu Yahudi, agama Yahudi. Nah, Yahudi itu sendiri bukanlah agama yang diturunkan oleh Allah, walaupun Al-Qur'an menyebutkan ya Yahuda ya, alladzina hadu wa nasara kan. Ya, istilahnya oke lah itu tidak dihilangkan ya tentang bagaimana agama mereka, tapi tidak diredoi ya. Yang diredoi adalah agama yang dibawa oleh
Nabi Muhammad atau juga yang disampaikan oleh beliau dan nanti mengikut nabi-nabi sebelum. Jadi memang seperti itu ya. Makanya berbeda dengan Islam kan. Islam itu bukan agama yang disembahnya kepada orang. Nasoro misalkan, dia kan dari Ansor ya. Maksudnya dari orang-orang yang menolong ya, Nabi Isa ya. Man ansor ilallah qala hawariyuna nahnu ansorullah. Maka setelah itu disebut dengan Nasoro. Kembali kepada sosok ya, kepada orang ya, kepada kelompok ya. Yahudi juga demikian, yang disembahnya kepada Yahuda. Tapi untuk Islam tidak ada nisbahnya kepada Muhammad atau kepada Arab. Enggak. Islam ya Islam. Islam adalah agama yang memang dikatakan oleh Allah ya, waraditu lakumul islama dina. Aku ridho hari ini Islam sebagai agamamu wahai Muhammad. Wa may yabtaghir Islam dinan fala yuqbal minhu. Orang yang tidak mengikuti agama Islam sebagai agama, sebagai panutan, sebagai jalan hidup akan ditolak ya, tidak akan diterima. Ya, jadi begitu ya kalau dilihat dari ini enggak memang kalau keturunan tidak ada sebenarnya kebenaran kalau disebut dengan mengikuti ibu ya, karena memang Nabi sendiri tidak punya keturunan ya. Dan sudah agama betul, agama keturunan ya, agama Yahudi itu ya tidak sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh nabi-nabi yang diutus kepada mereka ya. Nah, kita sendiri bagaimana? Kita sendiri ya, walaupun disebut anak kita mungkin atau sebelumnya kita keturunan orang tua punya agama demikian karena keturunan, nggak masalah sebenarnya ya, tapi kita bisa mengembangkan ya. Kan keturunan alhamdulillah ya kan, orang tua Islam kita semua jadi muslim kan, orang tua yang benar dalam kehidupannya kita jadi benar kan, enak juga kan, ketimbang yang lain. Kalau yang lain yaitu agama yang salah diikuti oleh mereka. Itu mungkin Bu ya. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Baik, jika memang tidak ada, inisiatif tidak ada ya, kita cukupkan ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa memberikan keberkahan untuk kita semua, karena waktu yang kita luangkan untuk mengkaji dan mentadabburi ayat Allah, kalam yang sangat mulia dalam kehidupan kita. Dan insya Allah besok kita akan lanjut kembali dengan tema yang berbeda, yaitu Qawaid Qur'aniyah yang kedua. Insya Allah kita akan bahas tentang sesuatu yang mungkin secara kasat mata tidak kita sukai, tapi ini Allah sebenarnya ingin kebaikan dalam sesuatu yang tidak baik. Untuk lebih hikmatnya dan agar kita bisa melengkapi acara kita hari ini, mari kita mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Lagi ada dari ustadz kita ya, saudara kita yang semalam dipanggil Allah Subhanahu wa taala karena Covid dan juga ajal tentunya, Ustaz Abdullah Komarudin ya, mungkin di antara ibu dan bapak tahu kenal beliau, yang 10 pekan sebelumnya istrinya mendahului.
beliau menyusul. Mudah-mudahan keduanya ditempatkan di dalam surga yang terbaik, ya, tempat yang terbaik, dilapangkan kuburnya, ya, diterima seluruh amal ibadahnya, jika ada kesalahan Allah ampuni segala kesalahan-kesalahannya, dan kita yang hari ini masih diberikan kesempatan untuk bisa memanfaatkan, ya, kehidupan ini untuk beramal, berbuat baik, untuk bisa menambah terus pundi-pundi kebaikan, dan berharap sudah terhindar dari sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak kita inginkan, ya, di tengah kondisi COVID-19 yang makin marak, ya, banyak yang akhirnya terpapar bahkan kondisi seperti ini. Kita istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuati ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik rabbina billahi rabba wa islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Maghfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna karim. Allahumma adfa' 'anna al-bala wal ghala wal fahsya wat ta'un wal fitan wal mihan ma al-haramina wal mabatan. Allahumma sallimna wa sallim aba'ana wa sallim dhurriyyatana wa sallim azwajana wa sallim jiranana wa sallim ikhwanana wa sallim jami'il muslimin wal maqaid wal fitan wal amrad wal asqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana awzi'na an nashkura ni'matika allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala shalihan tardah wa aslihna fi dhurriyyatina inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan kepada kami perlindungan, berikan kami keselamatan, berikan kami kekuatan untuk selalu bersyukur kepada nikmat yang Engkau berikan kepada kami, kepada kedua orang tua kami. Berikan kami kekuatan untuk bisa berbuat amal, berbuat kebaikan, dan perbaikilah kehidupan kami dan keturunan kami. Sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang berserah diri. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terimalah amal ibadah kami, luaskanlah hati kami, lapangkanlah jiwa kami, dan mudahkanlah segala urusan kami. Limpahkanlah rezekimu kepada kami ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rabbal alamin ya Alim. Rabbana taqabbal minna innaka antal alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas semuanya. Jazakumullah khairan wa iyyakum semuanya atas ucapannya dan kesediaannya. Kalam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Wa iyyakum.